Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mempresentasikan paradigma penelitian bahasa di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara pandang atau sudut pandang seorang peneliti mengenai suatu objek tertentu, yaitu bahasa itu sendiri. Sehingga sebelum melakukan penelitian, biasanya sang peneliti itu sudah menetapkan paradigma yang ingin ia gunakan, karena dia nantinya akan melakukan pendekatan, metode, teknik ataupun cara, sehingga dia membutuhkan paradigma untuk menetapkan berbagai hal yang tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam filsafat ilmu ada istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi, istilah yang sangat populer. Apa itu ontologi? Ontologi adalah membincang atau mempertanyakan yang ada. Karena hal ini yang ingin diteliti adalah tentang bahasa, berarti segala macam hal tentang gejala bahasa, baik lisan ataupun tulisan. Sementara epistemologi yaitu membincang mengenai pertanyaan bagaimana cara memahami yang ada. Nah, di sini membutuhkan yang disebut dengan paradigma. Sementara aksiologi adalah membincang mengenai pertanyaan bagaimana tujuan atau fungsi dari yang ada tadi. Oleh karena itu, kita akan membahas yang mula-mula adalah tentang paradigma itu sendiri. Biasanya peneliti itu menggunakan salah satu dari paradigma tiga ini, yaitu positivistik, interpretatif, dan reflektif. Kalau melihat dari perbedaan ketiganya, kita bisa membuat semacam hal yang lebih bisa dipahami. Misalnya hubungan peneliti dengan yang diteliti, yaitu bahasa itu sendiri. Jadi ketika peneliti itu menggunakan paradigma positivistik, maka ia menggunakan pendekatan yang agak terpisah. Jadi peneliti tidak harus terjun ke lapangan sendiri, boleh diwakilkan oleh orang lain. Sementara paradigma interpretatif itu cenderung interaktif. Jadi peneliti harus ke lapangan sendiri. Dia harus mengalami bahasa yang ingin ia teliti. Nah, sementara reflektif itu pemberdayaan. Jadi tidak sekedar dia mengalami, tetapi bagaimana ia juga bisa mendayagunakan untuk ke depan. Jadi itulah paradigma positivistik, interpretatif, reflektif dilihat dari hubungan peneliti dengan bahasa itu sendiri. Nah, dengan demikian kalau kita melihat kecenderungan objektivitas dan subjektivitas dari ketiga paradigma ini, kita akan menemukan bahwa positivistik itu cenderung objektif, interpretatif itu subjektif, sementara reflektif itu kritis. Mengapa demikian? Karena positivistik itu ingin melihat suatu objek, yaitu bahasa itu sendiri, sebagaimana adanya. Sementara yang menggunakan paradigma interpretatif itu ingin melihat objek tertentu, yaitu bahasa itu sendiri, dengan sebagaimana mestinya. Nah, ini berbeda dengan paradigma reflektif yang ingin melihat objek berupa bahasa itu tidak sebagaimana adanya dan semestinya, tetapi bagaimana yang seharusnya. Ia harus berlaku seperti apa, maka harus didekati dengan sesuatu yang lebih mendalam dan kritis. Oleh karena itu, dari epistemologi macam paradigma ini, kita akan menemukan sebuah aksiologi ataupun tujuan dari teori dari ketiga hal ini, yaitu kalau positivistik lebih ingin menguji teori, sementara
interpretatif itu menemukan teori, dan yang terakhir reflektif itu ingin mengoperasikan teori itu sendiri. Jadi disinilah pentingnya paradigma untuk digunakan oleh seorang peneliti sehingga ia bisa mendekati objek itu seperti apa. Apakah ia ingin melakukan yang objektif, subjektif, ataupun kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.